Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membangun kesadaran kolektif berbangsa dalam mencermati persoalan pagar laut ilegal dan mega proyek SNP2. Sesungguhnya kasus pagar laut ilegal dan mega proyek SNP2 adalah puncak gunung es dari skandal besar yang dilakukan secara sistemik oleh oligarki Taipan, melibatkan jajaran pejabat negara mulai dari tingkat desa hingga pusat. Untuk siapa proyek reklamasi ilegal dan mega proyek SNP2 jika marketingnya secara besar-besaran dilakukan di negara Cina, kemudian desain kota modern yang sangat didominasi oleh ornamen orientalis, sementara ribuan rakyat tergusur ke pelosok desa dan musnahnya tradisi lokal. Patut dicurigai mega proyek tersebut dijadikan enklave etnis Cina dan wilayah penyelundupan warga Cina. Fenomena mega skandal proyek reklamasi dan SNP2 tidak dapat sekedar dilihat sebagai praktek bisnis pengembang nakal yang melanggar aturan, tapi patut dilihat sebagai persoalan yang sudah menyentuh kepentingan vital kelangsungan kehidupan berbangsa bernegara, yaitu persoalan kedaulatan. Apa jadinya ketika kepentingan kedaulatan ditempatkan di bawah kepentingan mengejar rente dan kepentingan asing? Tragisnya, keterlibatan pejabat negara dalam pusaran kasus ini adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap negara, karena sesungguhnya negara ini sudah masuk dalam zona pertempuran non-militer menghadapi manuver politik warfare yang dilancarkan oleh pemerintah Cina dengan membagi arah sasaran menjadi beberapa front, diantaranya information warfare, economic warfare, culture warfare, psychological warfare, law warfare, dan political subversion. Political warfare yang dilancarkan oleh pemerintah Cina adalah bentuk silent invasion terhadap semua sendi kehidupan rakyat dalam rangka menciptakan ketergantungan negara terhadap dominasi superioritas Cina. Dalam sebuah dokumen rahasia pemerintah Cina, ditegaskan bahwa semua orang Cina di luar negeri, termasuk mereka yang memiliki keluarga negara asing dan bahkan mereka yang lahir di negara lain, wajib menunjukkan kesetiaannya kepada tanah air Cina. Oleh sebab itu, Partai Komunis Cina sejak tahun 2000 telah merubah cara pandang terhadap Chinese overseas, karena mereka harus dirangkul sebagai komponen satu kesatuan yang diikat oleh nilai kebangsaan. Program untuk merangkul Tionghoa perantauan dirumuskan oleh Politbiro dan Komite Pusat Partai Komunis, dikenal dengan nama Yaofu, merupakan operasi besar-besaran yang melibatkan seluruh Tionghoa perantauan di setiap tingkatan masyarakat. Yaofu tanggung jawab terhadap mobilisasi etnis Tionghoa, termasuk untuk menentukan kandidat etnis Tionghoa yang setia kepada RRC dalam rangka menduduki posisi di parlemen dan jabatan publik di sebuah negara sasaran. Mobilisasi Tionghoa perantauan dalam rangka mendukung grand strategi yang dirumuskan dalam One Belt, One Road atau disingkat OBOR. OBOR adalah manifestasi silent invasion dari mimpi Xi Jinping untuk mewujudkan hegemoni Cina, tidak melalui penaklukan militer tapi melalui political warfare. Kecemasan terhadap silent invasion terjadi di beberapa negara seperti Australia karena dapat merusak
kedaulatan, nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan culture. Terkait dengan isu aktual nasional yang mengemuka tentang carut-marut penanganan kasus pagar laut ilegal, proyek reklamasi ilegal, dan pemberian status proyek strategis nasional yang digarap oleh dukungan modal Cina maupun oligarki etnis Cina yang mengabaikan aspek regulasi dan memanfaatkan buruknya moral pejabat negara serta berpotensi merugikan masyarakat, menjadi bukti faktual bahwa di negeri ini sedang berlangsung silent invasion Cina yang telah memporak-porandakan tatanan kekuasaan negara, mulai dari pemerintahan desa hingga pusat. Sesungguhnya Indonesia saat ini telah berada di zona pertempuran non-militer, sementara kekuatan musuh berhasil merongrong kewibawaan kekuasaan negara dan menghancurkan legitimasi pemerintah. Menghadapi musuh yang sudah berada di pekarangan rumah sendiri, dibutuhkan kesadaran moral seluruh elemen bangsa dan political will kekuasaan negara untuk memposisikan silent invasion Cina sebagai musuh bersama. Mereka